Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan PowerPoint kami yang berjudul Bank Perkreditan Rakyat. Sebelum memulai presentasi, alangkah baiknya kita membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, dari kelompok 3 yaitu yang beranggotakan dengan saya sendiri Davis Pradana dan teman saya. Halo, saya Cindy Masrianola. Halo, saya Hendrik. Saya Meldi Agustini. Baiklah, selanjutnya kami akan mempresentasikan materi kami yang diawali dengan Cindy Masrianola. Kepada Cindy Masrianola dipersilakan. Bank Perkreditan Rakyat atau biasa disingkat dengan BPR. A. Pengertian BPR. BPR adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. B. Asas BPR. Dalam melaksanakan usahanya, BPR berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Demokrasi ekonomi adalah sistem ekonomi Indonesia yang dijalankan sesuai dengan pasal 33 UUD 1945 yang memiliki 8 ciri positif sebagai pendukung dan 3 ciri negatif yang harus dihindari atau free fake liberalisme, etatisme, dan monopoli. C. Sasaran BPR. Melayani kebutuhan petani, peternak, nelayan, pedagang, pengusaha kecil, pegawai, dan pensiunan. Karena sasaran ini belum dapat terjangkau oleh bank umum dan untuk lebih mewujudkan pemerataan layanan perbankan, pemerataan kesempatan berusaha, pemerataan pendapatan, dan agar mereka tidak jatuh ke tangan para pelepas uang atau rentenir. D. Fungsi Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Fungsi BPR tidak hanya sekedar menyalurkan kredit kepada para pengusaha mikro, kecil, dan menengah, tetapi juga menerima simpanan dari masyarakat. Dalam penyaluran kredit kepada masyarakat menggunakan prinsip 3T, yaitu tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran. Karena proses kreditnya yang relatif cepat, persyaratan lebih sederhana dan sangat mengerti akan kebutuhan nasabah. Adapun tujuan BPR, yang pertama, menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, meningkatkan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Kepemilikan Bank Perkreditan Rakyat yaitu ada 5. Yang pertama ada BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia, yang seluruh pemilik warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau dapat dimiliki bersama di antara warga negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia yang seluruh pemilik warga negara Indonesia dan pemerintah daerah. Yang kedua, BPR yang berbentuk hukum koperasi, kepemilikannya diatur berdasarkan ketentuan dalam undang-undang. Yang ketiga, BPR yang terbentuk hukum perseroan terbatas, sahamnya hanya dapat diterbitkan dalam berbentuk saham atas nama. Yang keempat, perubahan kepemilikan BPR wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia. Dan yang kelima, merger dan konsolidasi antara BPR serta akuisisi BPR wajib mendapat izin meritet keuangan sebelumnya setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia. Ketentuan mengenai merger, konsolidasi, dan akuisisi ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya, tugas dan kegiatan Bank Perkreditan Rakyat. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang kedua, memberikan kredit. Yang ketiga, menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Dan yang keempat, menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito, atau tabungan pada bank lain. SBI adalah sertifikat yang ditawarkan Bank Indonesia kepada BPR apabila BPR mengalami over likuiditas. Saya akan menjelaskan pengawasan BPR dan produk BPR. 1. Pemberian bantuan dan layanan perbankan kepada lapisan masyarakat yang rendah tidak terjangkau bantuan dan layanan bank umum, yaitu dengan memberikan pinjaman kepada pedagang atau pengusaha kecil di desa dan di pasar agar tidak terjerat rentenir dan
menghimpun dana masyarakat. 2. Membantu pemerintah dalam ikut mendidik masyarakat guna memahami pola nasional dengan adanya akselerasi pembangunan. 3. Pencitraan pemerataan kesempatan berusaha bagi masyarakat. Kredit umum ialah kredit yang ditunjukkan pada debitur secara umum untuk keperluan modal kerja atau investasi. Kredit mikro ialah pinjaman dalam jumlah kecil untuk orang miskin dengan tujuan mereka bisa berwirausaha. Kredit mikro ditunjukkan untuk orang-orang yang tidak memiliki jaminan, pekerjaan tetap, dan riwayat kredit yang terpercaya serta tidak mampu untuk memperoleh kredit biasa. Kredit pensiunan adalah kredit yang diberikan kepada pensiunan anggota TNI atau Polri dan pegawai negeri sipil yang pembayaran pensiunannya disalurkan melalui Bank Yuda Bakti dan digunakan untuk membiayai kebutuhan pemohon yang bersifat pribadi atau personal, yaitu pembayaran tiap bulannya berasal dari dana pensiun. Kredit pegawai adalah kredit yang diberikan kepada pegawai yang berpenghasilan tetap. Bank Perkreditan Rakyat biasanya memberikan kredit mikro kepada nasabahnya, yang mana istilah kredit mikro dapat diartikan sebagai kredit yang diberikan dalam jumlah relatif sempit untuk membiayai berbagai jenis usaha dalam skala ekonomi menengah ke bawah. Sejauh ini tidak terdapat batas dan kriteria jelas tentang pengertian kredit mikro. Namun dalam praktek perbankan kredit mikro dapat disamakan dengan istilah kredit usaha kecil yang disalurkan oleh Bank Indonesia. Kriteria tersebut antara lain jumlah plafon kredit keseluruhan maksimum 500 juta dan total aset debit maksimum 600 juta. Dan kriteria itu sendiri secara periodik dievaluasi dan diubah oleh Bank Indonesia. Secara umum, jenis bank perkreditan rakyat dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, berdasarkan tujuan penggunaannya dapat diklasifikasikan menjadi 2 bagian. Yang pertama, kredit produktif adalah kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses suatu usaha dalam rangka meningkatkan produktivitas. Kredit ini dibagi lagi menjadi 2 bagian. A. Kredit investasi, yaitu kredit yang digunakan oleh debitur untuk pembelian barang-barang modal yang akan digunakan dalam jangka menengah dan jangka panjang yang jumlahnya relatif kecil. B. Kredit modal kerja, yakni kredit yang digunakan oleh debitur untuk tujuan pembiayaan modal kerja dalam operasi normal suatu usaha. Yang kedua, kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperoleh atau membeli barang-barang dan kebutuhan lainnya yang bersifat konsumtif. 2. Berdasarkan jangka waktu kredit dapat dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, kredit jangka pendek, yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun. B. Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun. Berdasarkan penarikannya, kredit dapat dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, penarikan sekaligus, yaitu kredit yang diperoleh atau ditarik nasabah sesuai dengan permohonan kredit yang diajukan secara keseluruhan tanpa ada penundaan pencairan dana pinjaman. Yang kedua, penarikan bertahap, yaitu kredit yang diperoleh atau ditarik nasabah di mana pencairan dananya dilakukan secara berkala oleh pihak BPR. 4. Berdasarkan sifat pelunasannya, kredit dibedakan menjadi 2 bagian. A. Pelunasan dengan angsuran, yaitu kredit yang diperoleh debitur dapat dicicil dalam pelunasannya sesuai dengan ketentuan dan ikatan kerjasama yang telah disepakati oleh pihak BPR dan debitur. B. Pelunasan tanpa angsuran, yaitu pembayaran secara keseluruhan terhadap kredit yang telah diperoleh debitur tanpa adanya cicilan.
di mana dalam pelunasan kredit tersebut harus terdapat bunga pinjaman sesuai dengan kesepakatan. 5. Dilihat dari jaminannya, terdiri dari A. Kredit dengan jaminan, yaitu kredit yang diberikan dengan suatu jaminan berupa barang berwujud, tidak berwujud, atau jaminan pihak ketiga. B. Kredit tanpa jaminan, yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu, tetapi diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter, serta loyalitas atau nama baik calon nasabah selama berhubungan dengan BPR atau pihak lain. 6. Dilihat dari segi sektor usaha, terdiri dari A. Kredit pertanian, B. Kredit peternakan, C. Kredit industri kecil, D. Perdagangan. Baiklah, marilah kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan menyaksikan video presentasi kami, dan terima kasih juga kepada dosen pengampu yaitu Pak Ahmad Hamdalah selaku dosen mata kuliah Sistem Lembaga Keuangan. Baiklah, jika ada kesalahan kata terdapat dalam video kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.